Halo sobat-sobat YBHK, kembali lagi nih sama aku Bernadetta Dewanti Wahidingtyas di podcast sukses bersama YBHK. Nah, di podcast episode ke-64 ini kita akan berbincang-bincang sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu diambil dari core value YBHK, yaitu adalah bersyukur dan disiplin. Nah, di sini aku nggak sendiri nih, aku udah ada narasumber yang akan nemenin kita sampai akhir nanti. Nah, halo Kak. Halo. Boleh dikenalin dulu namanya siapa? Oke, kenalin ya. Nama aku Angelin Fedianti, biasanya dipanggil Angel. Aku alumni Tarsius Vireta di 2016. 2016. Nah, Kakak ini adalah salah satu alumni dari Tarsius Vireta di tahun 2016. Nah, sekarang aku mau tanya nih, kenapa sih Kak dulu tuh pilih Tarsius Vireta gitu? Padahal kan di sana kan mungkin banyak sekolah kan. Nah, kenapa nih kok Tarsius Vireta nih aku mau masuknya gitu? Oke, jadi kalau boleh cerita sedikit nih ya. Sebenarnya kenapa pilih SMA Tarsius Vireta? Karena sebenarnya ya kebetulan memang deket daerah rumahku. Yang kedua, mamaku dulu waktu itu punya toko juga persis depan sekolah. Jadi kayak mau di mana lagi. Tapi sebenarnya memang gak nyesel sih di Tarsius Vireta. Kenapa? Karena banyak banget di lingkungan aku kayak di rumah gitu. Iya, lu sekolah Tarsi ya, kayak bagus banget gini. Jadi kayak lumayan pede juga ya. Jadi kayak mau sekolah kayak apa sih bagus ya, tapi belum ngerasa dulu tuh pas SD, SMP. Rasanya kayaknya ya udahlah, emang belum ngerti apa-apa. Tapi ketika udah di SMA, ketika udah bisa membandingkan sekolah Tarsius Vireta, ada juga sekolah yang lainnya, baru kerasa sih dari anak-anak dan murid-muridnya. Kalau misalnya Tarsius Vireta itu punya ciri khas khusus gitu. Biasanya apa nih Kak? orang-orangnya itu dari seragam itu rapi. Mungkin karena dari dulu kalau nggak rapi kena strap kali ya. Nggak tahu ya, cuman Masih ada nih strap gitu. mungkin. Yeah. Cuman kalau mungkin itu dari nilai disiplin kali ya. Nilai disiplin ditanamkan dari kecil. Jadi ketika SD, SMP, SMA, kalau lihat anak Tarsi itu rapi gitu. Sedangkan kalau anak sekolah lainnya ya bukan nggak rapi ya, cuman maksudnya ada ciri khas khususnya lah. Sesimpel harus pakai lencana ya, mungkin nggak tahu sekarang ada lencana. Masih ya. Harus pakai lencana, kalau nggak pakai lencana mungkin harus pulang lagi. Jadi kayak hal-hal itu yang membuat aku ngerasa oh iya ya, aku bisa belajar banyak gitu. Terus ada nggak Kak pengalaman menyenangkan yang Kakak alami di Tarsius Vireta dan masih diingat nih sampai sekarang? Oke, kalau menyenangkan pasti banyak ya. Dan udah lama jadi udah agak-agak apa ya menyenangkan ya. Tapi paling yang menyenangkan itu guru-gurunya sih. Karena guru-gurunya itu apa ya, khususnya biasanya guru-guru olahraga, bahasa Inggris yang fun-fun gitu ya. Kayak gurunya tuh suka bercanda. Jadi kita ketika belajar tuh gak stres jadinya. Jadi kayak gak tekanan batin, tapi kayak oh bisa fun juga gitu. Itu sih paling menyenangkan itu, sama teman-temannya juga gak yang serius belajar banget. Jadi kayak lumayan diverse. Ada yang serius belajar banget, ada yang kadang suka ngelucu. Itu yang ngebuat fun sih. Dan kayak pengen ngulang lagi gitu rasanya. Apalagi kan masa-masa SMA adalah masa-masa, kalau orang bilang zaman sekarang tuh masa-masa paling menyenangkan untuk bermain dan mencari jati diri gitu ya. Betul, dan sedangkan punya temen yang seasik itu pasti buat SMA-nya itu jadi semakin berwarna gitu kan. Nah terus ada gak nih Kak nilai-nilai positif yang masih Kakak ingat selama Kakak sekolah di Tarsius Vireta? Oke, nilai-nilai positif mungkin aku agak lupa sedetail apa ya, tapi kita tuh suka ada setiap bulan oh iya kita ada value kesabaran lah, kejujuran, kayak gitu kan. Kayak dulu aku mikir itu bukan something yang penting gitu, tapi ternyata core values itu yang aku bawa gitu sampai kuliah, yang mana sebenarnya sesimpel dari kejujuran, kedisiplinan, terus apa tuh 3S ya dulu, 3S, 5S, bikin mading 3S 5S kayak tapi itu yang aku ngerasa ketika di kuliah, ketika udah lulus SMA, ketika di kuliah tuh kayak otomatis gitu ketemu orang pasti sapa, pasti senyum, pasti pembawaannya itu ceria gitu. Itu yang ngebuat aku oh iya ya, hal itu yang bagus ya, yang aku bisa terapkan gitu di dunia kerja maupun pas waktu itu aku ngampus. Karena semuanya yang udah dipupuk dari kecil, karena itu kan masuk kebiasaan juga kan Kak. Semakin kita biasa untuk melakukan hal seperti itu pasti
alam bawah sadar kita tuh pasti juga langsung kayak oh ya ketemu orang sapa senyum gitu ya kan ya. Nah terus tadi kan udah hal-hal positifnya nih. Sekarang ada nggak sih Kak tantangan yang Kakak alami selama sekolah di Tarsius Virata? Oke, tantangan. Dulu sih kalau Tarsius banyak banget orang yang pinter-pinter ya. Jadi kayak menurutku tantangannya kayak gimana caranya untuk bisa beradaptasi nih sama yang pinter-pinter. Apalagi dulu untuk dapat nilai tuh kayak susah banget lah rasanya. Tapi lama-kelamaan aku menyadari gitu ketika kita dalam lingkungan yang emang pinter-pinter, emang yang berbakat-berbakat, kita jadi ngikut gitu. Kita jadi harus benar-benar adapt ke sana gitu. Coba kalau misalnya aku dalam lingkungan yang sebenarnya katakan mungkin bukan orang-orang yang mau belajar, pasti aku kan jadi seperti orang gitu. Jadi aku cukup bersyukur juga di Tarsis sih. Jadi kayak aku ketemu orang-orang yang banyak talentnya nggak cuma di akademis doang, tapi ada yang waktu itu olimpiade renang lah, olimpiade apalah catur yang udah keren-keren banget kayak gitu sih. Jadi emang lingkungan membentuk pribadi kita gitu ya. Apalagi waktu kita masih kecil yang kita nggak tahu apa-apa gitu kan Kak. Terus beruntungnya kita ada di lingkungan yang baik, support kita untuk melakukan hal baik gitu. Nah kita kan udah bahas tentang zaman-zaman sekolah di beberapa tahun yang lalu gitu kan. Nah sekarang kan pasti Kakak udah kerja, betul? Yes, betul. Nah sekarang kita akan membahas tentang pekerjaan aja nih. Nah boleh tahu gak sih Kak sekarang tuh pekerjaannya di bidang apa? Oke, sebelumnya aku kan ini cerita sedikit, aku kuliah itu di bagian bisnis. Jadi aku mempelajari banyak hal lah tentang function-function di bisnis, mengenai manajemennya di perusahaan itu seperti apa gitu. Terus aku punya pengalaman nih yang sekarang aku geluti juga, namanya di Danpakmart. Jadi anak perusahaan dari Danpak Pharma. Mungkin buat teman-teman di sini yang nggak tahu anak perusahaan itu apa, jadi sesimpel kalau kalian punya company atau kalian ngelihat satu company dia itu punya produk-produk yang lain daripada lini bisnisnya seperti ini ya. Kalau kasih contoh, kalau di company aku Danpak Pharma itu biasanya ngeproduksi alat-alat kesehatan. Tapi sekarang dia punya anak perusahaan yaitu yang namanya Danpakmart, dia fokusnya ke vending machine. Jadi sesimpel itu kalau anak perusahaan gitu. Jadi aku fokus di Danpakmartnya sekarang dan ngerjain untuk di bagian business development. Oke, business development. Bisa aku kurang tahu nih Kak, business development tuh ngapain sih? Oke. Fungsinya apa kok harus ada business development gitu? Oke. Dulu juga aku pas masih SMA nggak ngerti ya maksudnya apa yang mau di develop bisnisnya nggak ngerti gitu. Tapi sebenarnya business development itu range itu gede banget. Maksudnya ada yang business developmentnya fokus di salesnya, ada yang business developmentnya dibikin program untuk bisa ningkatin sales, ada juga business developmentnya untuk bisa nge-improve operationnya. Jadi banyak banget hal. Tapi kalau misalnya di aku itu khususnya masih di bagian salesnya. Kenapa? Karena kita memang fokus bisnisnya itu bisnis retail, bisnis yang memang kita butuh titik demi titik atau enggak butuh partner-partner kalian untuk bisa kerja sama kita kayak gitu. Oh, berarti tugasnya untuk kayak nge-acquiring klien lah kayak gitu. Supaya bisa kerja sama kita. Gitu. Nah kan pasti kalau kerja kayak gitu kan, apalagi mencari klien, terus bekerja sama dengan banyak orang, bekerja sama dengan berbagai macam background dari orang itu sendiri kan pasti ada tantangannya nih Kak. Apa aja sih Kak tantangannya? Apakah ada cerita-cerita atau ada tantangan-tantangan yang kayak aduh kayaknya nggak bisa nih sebenarnya aku di sini gitu? Oke, sebenarnya tantangan sih pasti ada banget ya. Di setiap stage hidup pasti ada tantangan lah. Di SD misalnya, aduh tantangan aku, aduh kok susah banget matematika. SMP, aduh ada UN. SMA, aduh mau milih kuliah apa. Begitu juga dengan kerja gitu. Apalagi di bagian yang harus ketemu orang. Sebenarnya sejujurnya aku orang introvert nih. Mungkin teman-teman di sini ada orang introvert. Jangan membatasi diri kalian karena aku pun introvert tapi aku ngerasa harus keluar dari comfort zone gitu. Nah di bagian sales ini tantangan yang aku dapetin tuh ketika aku ngerasa aku lagi nggak dalam mood yang baik untuk ketemu orang, nggak dalam mood yang baik untuk bisa hahaha dan cheerful, tapi aku harus itu karena menunjukkan keprofesionalitasannya aku gitu. Nah kalau misalnya di bagian sales ini kan aku ketemu orang, kita ketemu dengan berbagai macam orang ya. Kita nggak bisa bilang, iya sih gue bisa kerja sama dia kalau misalnya dia tuh orangnya baik, karena kalau dia baik gue juga baik sama lu, enggak gitu. Aku ketemu orang-orang yang kadang ngetusin aku juga gitu, yang kayak kok kerjanya gini,
nggak bisa gini-gini dong gitu. Tapi tergantung respon hati aku gimana. Apakah aku mau menanggapinya sebagai kayak rese, aku ya udah deh better nggak usah kerja sama aku, atau aku mau menanggapinya malah oh ini sebagai saran aku belajar ya gimana ya cara nanggapin orang yang seperti itu ya, karena kita nggak bisa pilih klien, nggak bisa pilih orang kan gitu. Jadi itu sih yang aku pelajarin kayak oh ternyata kalau kerja itu beda ya seninya ya. Kalau dulu misalnya SMA kuliah ya udah dulu aku merasa berat banget ya, tapi ada ini belajar ya udah belajar tuh susah. Tapi kalau sekarang aduh mendingan aku balik lagi deh ke masa SMA, tapi nggak bisa mundur ya. Tapi aku ngerasa oh ada something new ya yang aku pelajarin, nggak yang cuman di sekolah. Ya untungnya aku dulu pas di SMA banyak banget kita kegiatan interview, wawancara, itu yang ngebangun aku ngedevelop untuk bisa komunikasi sama orang. Yang membuat aku introvert yang tadinya better diem aja, tapi ada presentasi lah, banyak hal lah yang membuat aku jadi nggak terlalu asing gitu sama dunia sales ataupun business development. Jadi jangan membatasi diri, jangan pernah bilang bahwa kamu tuh introvert dan tidak bisa berkembang ya kan. Betul. Introvert sih boleh, tapi kan kita namanya makhluk sosial, harus bekerja sama dengan orang banyak. Jadi kayak ya mau gak mau harus push diri sendiri untuk kayak oh ya oke, ada waktunya untuk introvert, ada waktunya untuk juga bekerja sama dengan orang lain gitu. Nah pasti di setiap tantangan pasti akan ada pengalaman dari suatu tantangan itu. Nah, kalau dalam pekerjaan kakak, ada gak sih kak pengalaman paling menarik yang masih diingat sampai sekarang? Oke, pengalaman yang paling menarik, paling waktu itu ketika aku harus kerja sama satu klien lah. Klien ini tuh sangat-sangat apa ya, kayak maunya itu cepet, kok nggak bisa gini, cepet gitu. Tapi sebenarnya kita tuh ada miscommunication di situ. Ada satu hal yang dia perceive dari aku maunya cepet-cepet, padahal aku cuman ngungkapin kalimat, oh iya enak ya kalau bisa cepet, tapi ternyata bagi dia itu pengen cepet-cepet buru-buru, jadi semuanya jadi berantakan. Dari situ aku mulai jelasin dari awal, Pak, Bu gitu, si ibu sih ya, Bu, kita tuh bukan yang nggak mau cepet nih, ngomongnya baik-baik gitu, nggak mau cepet, tapi ini harus sesuai prosedur gini. Ketika kita jelasin ternyata dia ngerti. Dari situ aku belajar something sih yang kayak oh iya ya, maksudnya ketika kita berhubungan sama orang, kita nggak bisa memukul rata semua orang bisa pakai gaya bahasa komunikasi kita. Kita ngomongnya misalnya di chat apa, ternyata kurang clear, kita harus bisa telepon. Kurang clear lagi, kita harus ketemu. Something yang sebenarnya kita harus adjust. Kita lihat dulu nih profil orangnya. Oh kalau nih orang udah nangkep, udah oke, ya udah berarti kalau nih orang butuh special case nih, ini orang kayaknya butuh harus diketemuin, ya kita harus adaptasi sama hal itu kayak gitu. Oh gitu, jadi tetap belajar untuk memahami orang lain juga gitu ya. Iya. Kak. Oh ya, tadi kan kakak kan kerjanya di Danpak Pharma nih ya kan. Nah apakah pekerjaan itu berpeluang bagus untuk generasi muda zaman sekarang? Oh oke. Aku di Danpak Pharma kan di bagian anak perusahaannya ya, di Danpak Mart. Menurut aku ada banget. Kenapa? Karena sebenarnya kita nggak bisa bohong ya tentang teknologi, itu tuh lagi in-innya banget gitu. Bahkan kayak hampir semua sektor sekarang e-commerce, startup itu pada ngedevelop teknologi gitu. Nah kalau misalnya untuk vending machine ini sendiri sebenarnya itu udah ada di luar negeri, di Singapura. Itu apa-apa mereka nggak perlu pakai orang untuk ngejaga. Oh nih kita beli katakan satu makanan terus jaga dicekrek, nggak perlu. Mereka itu semua dari udah bertahun-tahun yang lalu itu udah pakai vending machine, itu udah menjadi sebuah lifestyle. Nah sedangkan di Indonesia ini masih kurang nih di bagian teknologi seperti itu gitu. Tapi sekarang udah mulai banyak dan nanti adaptasi itu bakal meluas. Jadi gak cuman vending machine, tapi nanti ada mesin-mesin lainnya yang bisa memudahkan kita aktivitas. Dan apalagi sekarang pandemi ya, orang-orang tuh pada kayak aduh kalau bisa gak rame-rame jangan deh, kalau bisa bayar sendiri pakai QR lebih gampang deh. Itu something yang memudahkan banget buat kita gitu. Apalagi di hidup yang serba cepat ini. Jadi kalau mau coba boleh. Iya boleh. Selain di Danpak Pharma nih, kakak ada gak sih kak kerja side job lain? Oh oke, side job ya. Mungkin ini juga ya yang kayak aku pelajari di menempuh pendidikan di SMA Tarsi, nggak boleh gabut gitu. Jadi ya kayak kita harus explore apa sih yang bisa kita kasih gitu ke society. Gak cuman keuntungan kita sendiri, gak cuman kayak oh kerja dapat gaji udah gue happy gitu. Tapi apa sih
something yang bisa aku kasih nih ke society. Aku kan dulu backgroundnya itu kuliah di bisnis kan. Terus aku juga tertarik banget sama dunia entrepreneurship nih. Jadi aku juga punya satu platform namanya mentor.id. Dan itu platform edukasi untuk ngedevelop anak-anak generasi muda, mau kuliah, mau sekolah, itu mereka yang mau belajar tentang bisnis. Soalnya kan banyak banget ya generasi muda sekarang yang aduh pengen bisnis tapi nggak ada modal, aduh pengen bisnis tapi nggak ada skillnya, aduh pengen bisnis tapi nggak ada koneksi orang dalam dan lain-lain. Tapi di sini aku memberikan ini for free gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya yang mau belajar tentang bisnis, buat teman-teman yang mau aduh gimana ya cara buat ide bisnis, gimana cara ngembangin bisnisnya, itu bisa kayak ikutin seminar-seminar dari kita. Kayak gitu sih so far. Oh, keren sekali. Jadi kakak gak hanya memikirkan untuk kerja dan dapat uang, tapi gimana caranya bermanfaat juga buat orang lain. Yes. Nah kan kakak kan pendirinya mentor.id nih. Ada gak sih kak tantangan-tantangan di pada saat awal ngebangun, pada saat merintis, bahkan sampai sekarang nih tantangan-tantangannya apa aja sih kak? Oke, tantangannya pasti karena kalau kita ngomong secara apa ya, aku sebagai fresh graduate waktu itu dari kuliah, terus kayak mau bangun ini, pasti harus ada waktu yang di-spend juga kan, waktu yang di-spend, terus juga aku juga sambil kerja, itu ngatur waktunya itu agak susah itu tantangan pertama. Terus tantangan kedua, mungkin kayak aku kadang ada waktu pas awal-awal ngerasa, kayaknya aku masih terlalu muda deh untuk menjadi mentor gitu, ibarat kan masih banyak orang-orang yang berpengalaman yang mungkin kayak guru dosen yang bisa lebih ahli gitu. Tapi aku mikir lagi sih kayak kalau misalnya nggak start dari aku, dari siapa lagi gitu ya. Maksudnya justru kadang anak-anak muda, generasi muda itu yang bisa kasih suara gitu. Kalau misalnya orang-orang yang kayak dosen kasih pengajaran, dia mah dosen, dia mah guru. Tapi aku ngerasa aku pengen dari background yang berbeda, dari point of view orang lain yang emang punya expertise-nya juga untuk bisa give back ke mereka. Terus tantangannya apa lagi ya? Oh, tantangannya juga kadang sambil belajar juga sih. Kalau kadang ada yang mau mentoring nih, mentoring bisnis, somehow juga aku kan juga nggak sempurna ya. Kadang juga nggak tahu. Tapi dari situ aku explore. Jadi aku baru memahami, oh ternyata ketika kita mau kasih something ke orang, terus kita menghadapi tantangan, kita bisa cari loh solusinya apa. Yang mana sebenarnya bisa kasih pengetahuan buat kita dan bisa kasih impact juga buat orang ini. Jadi malah dari tantangan itu kita juga belajar gitu ya kak. Terus ada gak sih kak pengalaman menarik selama mendirikan mentor.id ini? Apakah kakak sudah pernah bekerja sama dengan beberapa brand terkenal atau apa gitu? Oke, kalau pengalaman menariknya paling kebanyakan tuh kalau klien-klien kita itu dari anak-anak. Jadi kalau di sekolah aku tuh ada skripsi namanya business project. Jadi biasanya klien-klien aku tuh kebanyakan orang-orang yang ikut business project ini. Nah biasanya menurut aku yang menarik ya, bisnis ini tuh bisa berkembang gitu. Kayak bisnis-bisnis yang tadinya, nggak tahu sih ngeliatnya kayak terharu aja. Oh iya kemarin baru kayak konsultasi, mentoring. Oh ternyata sekarang bisnisnya udah growing banget. Terus juga ada yang kayak, tadinya ini cuma jadi ide bisnis tapi bisa diikutin ke lomba-lomba terus menang. Itu pengalaman-pengalaman menurut aku, selain ada kepuasan tersendiri tapi ternyata ada hasilnya juga ya, ternyata bisa ngebantu kualitas hidup orang juga ya. Itu menurut aku satisfaction di diri aku dan itu menarik sih gitu. Keren, masih muda dia bisa bermanfaat buat dirinya sendiri dan orang lain juga. Keren banget. Terus dari dua pekerjaan kakak nih, ada gak sih kak nilai bersyukur dan nilai disiplin yang bisa kakak terapkan di pekerjaan-pekerjaan kakak? Oke, kalau nilai bersyukur, mungkin satu dulu ya, bersyukur gitu. Kalau nilai bersyukur ada banget. Kalau dulu tuh aku di SMA mungkin tipe orang yang gak terlalu disukain anak-anak teman-teman. Kenapa tuh ya? Karena aku ambis banget gitu kayak, kalau gak dapet 100 tuh kayaknya gak sempurna gitu. Pokoknya tipe yang dibenci lah ya. Tapi dari situ aku belajar. Waktu itu ada satu guru aku kayak bilang kayak, Angel, kamu tuh udah dapet 95, apa yang perlu di achieve lagi gitu ya, kayak 95 tuh udah bagus. Pada saat itu sih aku kayak enggak, kurang sempurna. Tapi waktu itu guru itu bilang kayak kita boleh gitu loh, kita mau achieve A, achieve B, achieve C, tapi kita perlu apa yang kita achieve sekarang kita accept dan kita bersyukur ke Tuhan gitu. Kayak itu yang justru ngebuat aku, yang aku bawa gitu ketika di kuliah. Dapat AB
ya maksudnya kayak ya puji Tuhan gitu dapat AB gitu. Tapi bukan berarti aku stop di AB, tapi aku harus di A. Tapi kayak ketika AB aku nggak sedih gitu. Jadi kayak oh iya begitu juga di kerjaan ya. Di kerjaan kan kadang ada performance juga KPI kan. Oh KPI-nya harusnya 4 yang tinggi, tapi aku cuma dapat 3,5 misalnya. Ya nggak apa-apa gitu. Yang penting apa sih take action-nya untuk kita bisa ke sana. Yang penting kan kalau misalnya dalam hidup ini bukan tujuannya, tapi how kita cara untuk nyampe ke sana gitu. Naik tangganya itu kayak gimana kan. Itu kan dari bersyukur nih Kak, dari nilai disiplinnya. Oke, disiplin ini lucu sih karena yang tadi aku bilang sesimpel lencana. Aduh aku paling malas banget kan, toko mama aku kan depan sekolah kan. Jadi aku ngerasa ya udahlah ada mama aku yang nanti yang ngambilin, kayak ya udahlah gitu. Tapi mulai dari situ tuh kadang mama aku juga bilang udah pokoknya kalau kamu nggak bawa lencana kamu pulang sendiri. Akhirnya dulu masih naik angkot pulang segala macam. Aduh kenapa sih ribet banget ya sekolah, aku pikir karena gitu kan. Tapi ketika di kuliah aku ngeliat banget gitu. Kalau di kuliah kan ada kayak name tag kayak smart card gitu kan, smart card buat tapping gitu kan. Aku tuh selalu bawa, yang lain temen aku pada lupa karena aku ngerasa kayak oh iya harus bawa lencana, oh iya harus bawa smart card. Kayak literally kayak dari 4 tahun tuh aku nggak pernah skip untuk absen, cuman karena sesimpel itu. Itu pun kalau ketika di dunia kerja kan ada absen kan. Kalau ada nggak absen gak dapat benefitnya gitu, gak dapat benefit makan, transport dan lain-lain. Itu yang ngebuat aku, oh ya orang kok susah banget ya. Kalau menurut aku tuh sekarang gampang banget karena itu udah menjadi habit. Yang mana dari kedisiplinan kecil itu ngebuat aku tuh jadi enak gitu sekarang, gak perlu beban yang gak yang aduh kenapa harus absen ya, gak yang kayak gitu. Jadi kayak ya udah itu jadi lifestyle aja. Betul. Kalau dulu Kak cuma aduh lencana kan ini doang, kayak kalau di sini kan juga kayak nggak kelihatan. Salah baju dulu aku juga salah baju harus balik lagi. Salah ini. Tapi dari situ ternyata ada manfaatnya ya ternyata. Maksudnya itu dibuat peraturan itu bukan untuk membebankan, tapi peraturan itu dibuat justru untuk buat kita tuh sadar, oh ternyata hidup ini tuh harus ada aturan loh. Gitu. Dan ingat aturan itu untuk ditaati bukan dilanggar ya Kak. Nah biasanya kan anak muda zaman sekarang kan kayak mungkin kayak salah seragam atau nggak pakai lencana itu kan mungkin berpikirnya kayak kan tidak mengganggu aku sekolah, tidak mengganggu aku dalam menerima pengajaran dari guru. Tapi di balik itu semua peraturan-peraturan yang ada itu digunakan untuk mendisiplinkan kita supaya dari kecil nih kita udah tertanam bahwa oh ya sekecil kita nggak pakai lencana aja kita harus pulang ke rumah dan itu ribet gitu kan. Nah dari situ biar nggak ribet jadinya gimana? Ya jadinya harus well prepare sebelum ke sekolah. Betul. Jadi harus cek dulu nih, oh ada lencananya nggak, ada dasinya nggak, seragamnya bener atau enggak gitu ya kan Kak. Jadi kalau kita dari kecil aja udah bisa melakukan hal baik, percaya deh pasti pas besarnya kalian tuh tanpa ada tekanan atau paksaan tuh pasti udah langsung ya udah let it flow, pasti kerjaannya lancar mulus gitu ya kan ya. Nah, oh ya, ada pesan gak sih Kak untuk generasi muda zaman sekarang? Biasa kan generasi muda zaman sekarang kayak ya udahlah kayak istilahnya menggampangkan sesuatu gitu kan. Ada gak sih Kak pesan dari Kak Angelin ini untuk kita, untuk aku nih generasi muda? Untuk aku juga ya, berarti aku juga muda ya berarti ya. Paling pesan aku apa ya? Ya masa sekolah kita nggak bakal bisa lewatin kata orang kan ya. Tapi jangan sampai membuat kita tuh nggak punya purpose dalam hidup. Purpose dalam hidup tuh apa sih maksudnya? Mungkin aduh jauh banget, berat banget bahasanya purpose. Tapi sesimpel purpose dalam hidup itu apa sih yang kamu suka? Apa sih yang ngebuat kamu nih tuh happy gitu loh ngejalaninnya gitu. Kalau misalnya nih kamu hidup gak punya purpose, misalnya sesimpel, aduh aku gak tahu tujuan hidup aku apa. Besok kamu akan ke sekolah, duduk dengerin guru, gak ngerti gitu kayak belajar buat apa, gak ada semangatnya gitu. Tapi ketika aku ngerasa dulu kenapa aku semangat sekolah, maksudnya semangat sekolah, semangat kuliah, semangat belajar. Karena aku tahu oh one day aku pengen jadi pembisnis yang kasih impact nih ke orang. Jadi ketika aku menghadapin kesulitan, dulu ada pelajaran finance, pelajaran ekonomi dulu, memang sulit gitu, itu nggak bisa dipungkiri. Tapi aku selalu ingat, oh ya aku punya purpose ya, purpose aku bisa, aku mau punya bisnis yang bisa ngebantu banyak orang ya, yang mana salah satu tujuannya apa, aku harus bisa belajar dengan baik ya, supaya aku bisa dapat kampus yang terbaik, supaya aku bisa dapat beasiswa, supaya aku juga bisa menempuh pendidikan dan nantinya bisa ter-achieve nih purpose aku. Itu paling pertama itu. Banyak ya nih pesan-pesannya. Tapi keren, mau 10 juga gak apa-apa Kak. Terus yang kedua, mungkin ini yang bisa diterapkan. Kalau yang tadi pertama kayaknya aduh jauh banget. Paling yang kedua ini yang diterapkan gini, sesimpel
sebelum kita, sekarang tuh ada nggak sih buku yang kayak oh besok ada PR apa dicatat. Kalau dulu sih aku ada ya kayak kalau SD sih masih ada. SD, nah, aku sampai SMA masih ada sebenarnya. Jadi kayak sesimpel dari itu, tapi aku ngerasa itu formalitas. Tapi itu yang justru ngebawa aku tuh jadi lebih produktif besoknya. Jadi misalnya besok agenda aku mau ngapain aja sih dari jam berapa sampai jam berapa. Ya mungkin agak meleset dikit, tapi aku tahu besok tuh aku mau melakukan apa aja, apa yang harus aku kerjain supaya hidup aku bisa lebih produktif dan aku punya semangat, nanti sore gue main nih. Sesimpel gak harus belajar terus ya, sesimpel sore gue mau main, jam 7 gue mau ngerjain PR, jam 9 gue harus tidur. Itu yang ngebuat kita tuh punya fokus yang jelas gitu dalam hidup gitu. Udah itu kedua. Terus yang ketiga, setia sih sama perkara-perkara kecil gitu. Kayak kadang kita mikir, aduh aku pengen deh sukses kerja di company yang gajinya sekian, atau enggak aku pengen deh punya bisnis yang melejit, yang viral di TikTok. Kayak banyak banget hal yang kita pengen gitu. Tapi karena kita mikirnya tuh udah jauh banget, kadang kita ngadepinnya itu kayak aduh kok susah, ada tantangan dikit, susah kayaknya gue gak bisa deh, tantangan dikit, susah. Tapi kalau misalnya kita punya tujuan ini, tapi kita tahu gimana ya cara tangganya untuk bisa naik sana, small step, setiap perkara yang misalnya yang Tuhan kasih gitu ya, yang Tuhan percayain juga, itu jalanin aja dulu sebaik-baiknya. Gak tau sih, aku selalu percaya kalau misalnya kita jalanin sebaik-baiknya, ketika kita udah done nih, kayaknya kamu udah layak deh masuk ke step berikutnya, itu pasti Tuhan juga bakal percayain. Karena aku udah pernah lah kayak berjuang karena kan aku pinter, karena aku ngelakuin ini, jadi burnout. Tapi kalau aku ngelakuinnya small step, Tuhan percayain small step, itu ngebuat aku tuh jadi bisa bersyukur juga gitu kan ya, gitu. Betul, jadi harus tahu purpose hidupnya, harus tahu time management dalam hidupnya, supaya dalam sehari itu gak wasting time yang terlalu banyak. Mungkin ya wasting time scroll TikTok, scroll Instagram itu cuma muda itu ya. Relief stress lah, tapi paling gak selama 24 jam dalam sehari ini lebih banyak waktu produktif daripada waktu hanya untuk kayak ya scroll TikTok, Instagram dan segala macam. Dan terakhir adalah jalanin aja dulu sebaik-baiknya, nanti juga Tuhan bantu gitu. Yes. Terus ini kan tadi kan pesan nih untuk generasi muda, ada gak quotes yang bisa generasi muda inget terus nih? Quotes. Sebenarnya bukan quotes sih, cuman aku baru kemarin sore kayak lagi bercanda sama teman aku, tapi ini bagus gitu. Selalu inget yang namanya probability gitu. Probability itu kan sebuah kayak peluang gitu ya, kayak aduh peluang kesuksesan itu seberapa sih probability gitu. Cuman aku nggak tahu ya definisi bener apa enggak, cuman aku kayak oh ya probability itu kan itu problem, ability itu kan ability gitu. Jadi ketika ada masalah ada juga ability gitu. Jadi probability itu kalau misalnya kita mau menemukan peluangnya ada, kita harus ada masalah, ada masalah enggak. Justru ketika ada masalah, kita bisa apa ya, ability apa yang kita bisa overcome dari itu ya. Kalau nggak bisa kita tanya orang, kalau nggak bisa kita tanya mentor kita. Jadi untuk mendapatkan probability, butuh adanya problem dan jangan takut ada problem. Dan juga gunain kemampuan yang kita udah pelajarin mungkin ya di SMA, di Tarsi ini khususnya ya, anak-anaknya pinter-pinter di SMA. Untuk bisa overcome problem itu. Mungkin problem-problem anak SMA gimana ya, percintaan mungkin nggak tahu ya, biasanya kita nggak tahu problem-problem apa yang kalian hadapin. Tapi jangan sampai ada problem, kan ada orang yang kayak stres ya, sampai stres sampai mental illness. Aku bukannya bilang mental illness itu nggak baik ya, cuman maksudnya kita bisa sampai stres, bisa sampai depresi karena apa, ketika ada problem belum dihadapin tapi udah kayak aduh gimana ya gitu. Atau nggak kita nggak berani seek help juga gitu ke orang yang mungkin lebih mengerti gitu. Jadi intinya adalah kalau ketika kalian ingin sesuatu itu terjadi, ya kalian harus memecahkan masalah itu. Harus dipecahkan ya. Jangan dihindarkan. Jangan dihindarkan. Biasanya salah nih kalau ada masalah kayak daripada aku masuk ke masalah itu mending aku pergi deh gitu. Nah, masalahnya gak kelar, kamunya jadi overthinking, kamunya jadi burn out gitu. Jadi semua masalah harus dijalanin, harus diselesaikan gitu. Wah, ini adalah insight yang sangat bagus karena kan kita juga tahu Kak Angelina masih muda juga, tapi sudah masih muda, sudah membangun beberapa sudah membangun beberapa hal yang berguna bagi orang lain, yang membantu orang lain untuk bisa berkembang. Thank you so much. Puji Tuhan nih, bukan karena aku sih sebenarnya. Tapi perantara dari kakak yang bisa membuat
banyak orang belajar gitu kan. Thank you so much untuk sharingnya, sangat bagus. Dan terima kasih juga untuk sobat-sobat YBHK yang sudah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Saya Bernadetta Dewanti Wahyuningtyas dan Angelin Fedi pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye-bye.